Who the fuck are you? Skenario X. Aga Kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah kota di Asia Tenggara yang dikuasai oleh sindikat perdagangan paling kejam. Bayangkan, sebuah tempat di mana hukum bisa dibeli, polisi menutup mata bagi mereka yang lemah. Di sini, seorang ayah tunggal yang bisu jadi salah satu korban di siang bolong. Putri satu-satunya diculik tanpa para sindikat sadari pria bisu ini adalah sosok monster yang paling ditakuti. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Kisah dimulai dengan Wang, seorang ayah tunggal yang hidup sederhana bersama putri kecilnya Rain. Meski terlahir bisu, Wang adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Demi menghidupi dan menyekolahkan putrinya, setiap hari ia bekerja sebagai tukang serabutan tanpa kenal lelah. Rain yang saat itu masih menikmati libur musim panas memilih selalu menemani ayahnya bekerja dan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemanapun Wang pergi mencari nafkah, Rain selalu berada di sampingnya, menjadi penyemangat yang menghapus lelah sang ayah. Belakangan ini layar televisi dan surat kabar di Hong Kong terus dipenuhi berita mengerikan tentang maraknya kasus penculikan anak. Kabar tersebut membuat Wang selalu waspada setiap kali membawa Rain keluar untuk bekerja maupun berbelanja. Demi keselamatan putrinya, Wang kerap melatih Rain teknik bela diri dasar agar mampu melepaskan diri dalam situasi darurat. Jangan salah, di balik sosoknya yang tampak penyabar, tenang dan hanya bekerja sebagai tukang serabutan, Wang menyimpan rahasia besar. Ia sebenarnya adalah seorang petarung yang menguasai seni bela diri kungfu tingkat tinggi. Kemampuan bertarung yang sangat mematikan itu sengaja ia sembunyikan rapat-rapat demi menjalani kehidupan yang damai dan sederhana bersama putri tercintanya. Sementara itu di sudut kota Hong Kong kita diperlihatkan seorang jurnalis bernama Nevin. Ia tengah melakukan penyelidikan yang sangat berbahaya untuk membongkar sindikat perdagangan bocah internasional itu. Misi nekat ini dijalankan demi membantu sang istri Matia yang juga terlibat langsung dalam penyelidikan tersebut. Namun situasi berubah menjadi mimpi buruk. Sudah beberapa hari terakhir Nevin kehilangan kontak dan sama sekali tak bisa menghubungi Matia. Ia terus dihantui rasa cemas tanpa pernah mengetahui bahwa istri tercintanya telah dibunuh secara keji. Matia dihabisi tepat di detik-detik terakhir setelah berhasil menemukan lokasi penampungan rahasia tempat para korban penculikan disembunyikan. What a waste. Hingga pada suatu hari saat Rain sedang menemani ayahnya pergi ke tempat cukur, ia tiba-tiba dihampiri seorang anak laki-laki pincang. Dengan wajah panik, anak itu memohon bantuan. "Tolong," katanya, "kakakku kecelakaan di sebelah sana." Melihat kondisi anak itu yang pincang dan tampak sangat ketakutan, rasa iba Rain pun muncul. Tanpa sedikit pun curiga, ia langsung mengikuti anak tersebut dengan niat menolong. Padahal Rain sama sekali tak menyadari bahwa semua itu hanyalah jebakan licik yang telah dirancang sindikat penculik untuk memancingnya menjauh dari jangkauan sang ayah. Wang yang sadar ada sesuatu yang janggal langsung berlari keluar dari tempat cukur. Matanya menyisir jalanan mati-matian mencari Rain. Beruntung ia sempat melihat sebuah mobil berkedok truk pengangkut sampah yang bergerak mencurigakan. Tanpa membuang waktu, Wang langsung mengejar kendaraan itu habis-habisan, terus menempel di belakangnya demi merebut kembali putrinya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga dan bertarung mati-matian mengejar kendaraan itu, Wang akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Putrinya berhasil dibawa kabur oleh sindikat kurang ajar tersebut.
Dengan tubuh yang masih bersimbah darah, Wang langsung mendatangi kantor polisi setempat untuk melaporkan kehilangan Rain. Namun, respon yang diterimanya sangat mengecewakan. Karena bisu dan memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, Wang sama sekali tak mendapat pelayanan yang layak. Komandan polisi yang bertugas justru bersikap acuh tak acuh dan mempersulit laporan kehilangan yang diajukannya. Merasa dikhianati oleh penegak hukum, Wang memutuskan pulang ke rumah. Ia memilih bergerak sendiri dan menyiapkan segala sesuatunya seorang diri. Berbekal insting serta ingatan yang tajam, Wang menghafal wajah dan ciri-ciri dua pelaku yang berada di dalam mobil pengangkut sampah tersebut. Kini, tanpa lagi berharap kepada siapapun, Wang bersiap memulai pemburuan seorang diri untuk memburu siapapun yang terlibat dalam penculikan putrinya Rain. Di sisi lain, Nevin yang masih frustasi karena kehilangan kontak dengan istrinya Mattia terus menelusuri petunjuk terakhir yang ditinggalkannya. Penyelidikan independennya perlahan mengarah pada jaringan distributor mobil sampah ilegal yang kerap digunakan sindikat untuk menyelundupkan para korban. Nevin kemudian mendatangi sebuah klub yang menjadi tempat berkumpul anggota sindikat. Di sana ia berpura-pura ingin menjalin kerjasama bisnis haram dengan Song, tangan kanan bos sindikat tersebut. Nevin sengaja bersikap tenang agar Song tak menaruh curiga. Ia menyamar sebagai calon pembeli potensial. Ia diam-diam mengenakan alat penyadap canggih yang disembunyikan di balik bajunya. Tujuannya adalah memancing Song agar membocorkan alur operasi mereka sekaligus mencari petunjuk tentang keberadaan Mattia dan lokasi penampungan bocah-bocah yang diculik. All cash, USD. Well. Sementara itu, Wang memulai pemburuannya dengan mendatangi tempat-tempat prostitusi dan hiburan malam. Hingga akhirnya langkahnya membawanya ke klub malam yang sama tempat Nevin dan Song sedang berada. Berbekal ingatannya yang tajam, Wang langsung mengenali dua pelaku yang menculik Rain sedang asik minum di sana. Tanpa basa-basi, ia menghampiri meja mereka memperlihatkan foto Rain. Lalu seketika melancarkan serangan brutal hingga membuat seisi klub malam itu pecah dilanda kekacauan. Tanpa ampun, Wang melumpuhkan siapapun yang mencoba menghalanginya hingga para penjaga tumbang satu persatu. Di saat yang sama, Nevin memanfaatkan kekacauan tersebut. Ia terpaksa terlibat baku hantam singkat sebelum berhasil meloloskan diri menuju ruang monitoring. Di sana, Nevin langsung meretas komputer untuk mengunduh file penting berisi akses dan data bisnis kotor milik Song yang telah lebih dulu kabur dari klub. Namun saat Wang terus merengsek masuk dan melihat Nevin berada di ruangan itu, ia langsung menyerangnya dengan agresif karena mengira pria tersebut bagian dari sindikat. Baku hantam sengit pun tak terhindarkan. Di tengah duel itu, foto Rain terjatuh ke lantai. Begitu melihat foto tersebut, Nevin langsung menyadari bahwa pria bisu di hadapannya sedang mencari putrinya yang hilang. Merasa memiliki tujuan yang sama untuk memburu sindikat itu, Nevin segera menurunkan sikapnya dan memberi isyarat bahwa dirinya bukan musuh. Kini, jalur penyelidikan Nevin bertemu dengan pemburuan yang sedang dilakukan Wang. You vouched for Rat. Dari dalam mobil van pengintai miliknya, Nevin mulai mengakses file yang berhasil diambil dari klub malam tadi. Di layar monitor muncul foto-foto beserta data lengkap mengenai operasi legal yang dipimpin Song. Terungkap bahwa Song adalah otak di balik seluruh aksi penculikan sindikat tersebut sekaligus orang yang bertugas mencari calon pembeli potensial. Melalui pelacakan data itu, Nevin akhirnya berhasil menemukan titik koordinat markas persembunyian Song, sebuah pabrik yang berkedok sebagai tempat pengantar es. Tanpa membuang waktu, Nevin dan Wang langsung memacu mobil van menuju lokasi tersebut untuk memburu Song. Saking emosinya, Wang mengamuk membabi buta.
begitu berhasil menyudutkan Song dan bersiap melancarkan serangan mematikan. Nepin bergerak cepat mencegahnya. Ia memberi syarat agar Wang tak membunuh Song. Menurut Nevin, Song adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki untuk mengetahui keberadaan Rain, sekaligus membongkar siapa sosok bos besar di balik sindikat mengerikan ini. Wang dan Nevin kemudian menginterogasi Song habis-habisan menggunakan alat strom agar pria itu mau bicara. Di tengah siksaan, Nevin langsung menanyakan keberadaan istrinya Matia. Namun dari kepanikan dan reaksinya, Song benar-benar tampak tak mengetahui nasib Matia. Meski begitu, ia akhirnya menyerah dan membocorkan informasi penting. Song membeberkan cara kerja seluruh jaringan perdagangan manusia itu, mulai dari jalur penculikan hingga proses penyelundupan keluar kota bahkan keluar negeri. Tak hanya itu, ia juga mengungkap nama bos besar yang mengendalikan seluruh sindikat tersebut, seorang pria bernama Kuntai. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, Wang dan Nevin pun kembali melanjutkan pemburuan. Sementara itu di sebuah kediaman mewah milik Kuntai, bos besar sindikat ini sedang menggelar rapat tertutup bersama beberapa pejabat pemerintah dan seorang konglomerat untuk membahas investasi bisnis mereka. Di tengah pertemuan, sebuah kabar darurat tiba. Informasi mengenai penyerangan di pabrik persembunyian Song ternyata dibocorkan oleh komandan polisi, sosok yang sebelumnya mempersulit laporan kehilangan Putri Wang. Komandan korup itu rupanya merupakan salah satu pion yang bekerja untuk Kuntai. Dikenal sebagai pria berdarah dingin, Kuntai tak tinggal diam. Malam itu juga ia langsung bergerak menuju pabrik. Ia datang bersama eksekutor kepercayaannya bernama Bang Yayan untuk menghabisi Song yang dianggap telah berkhianat dan membahayakan seluruh jaringan sindikat mereka. Wang dan Nevin akhirnya berhasil menemukan tempat bocah-bocah itu disembunyikan. Dan itu bertepatan saat Rain berhasil membuka pintu kurungan dan segera memimpin bocah yang lain untuk kabur dari sana. Sangat mustahil, sebab tempat ini dijaga ketat 24 jam penuh. My name is Navin. Dalam upaya membawa Rain dan anak-anak lain kabur dari sana, Nevin mengambil langkah nekat. Yang menggunakan ponselnya untuk melakukan siaran langsung melalui akun media sosial milik istrinya Matia, memperlihatkan kondisi bocah-bocah yang disekap sebagai bukti bahwa tempat itu merupakan pusat kejahatan yang mengerikan. Strategi tersebut berhasil memicu kegemparan. Siaran langsung itu mendadak viral dan ditonton ratusan orang hanya dalam waktu singkat. Bahkan kabarnya langsung muncul di monitor markas kepolisian kota. Melihat posisinya terancam karena borok sindikat mulai terbongkar ke publik, komandan polisi korup itu langsung panik. Ia segera bergerak menuju lokasi gudang, bukan untuk menyelamatkan para korban, melainkan membawa puluhan preman bayaran suruhan Kuntai dengan satu perintah mutlak: habisi Wang dan Nevin di tempat, lalu bungkam semua bukti sebelum media massa tiba. Melihat kebobrokan komandannya, salah satu polisi wanita di lokasi menentang keras perintah tersebut. Di depan matanya sendiri, ia menyaksikan bagaimana nilai kemanusiaan harus ditegakkan ketika bocah-bocah yang disekap berusaha turun dari lantai 4 gudang hanya dengan memanfaatkan bentangan kain. Kerusuhan besar pun pecah di area luar gudang. Media massa dan kerumunan warga, termasuk para orang tua yang kehilangan anak mereka, langsung membanjiri lokasi setelah menyaksikan siaran langsung Nevin. Situasi yang semakin tak terkendali membuat aparat korup tak lagi bisa berbuat apa-apa. Akhirnya seluruh anak berhasil dievakuasi dengan selamat. Wang dan Nevin bersama Rain serta beberapa anak lainnya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diamankan sekaligus dimintai keterangan. Kekacauan besar ini segera sampai ke telinga Kuntai. Ironisnya, para pejabat pemerintah dan konglomerat yang sebelumnya bekerja sama dengannya langsung berbalik arah demi menyelamatkan diri. Mereka mendesak komandan polisi agar segera menangkap Kuntai sebagai upaya mencuci tangan dari bisnis kotor tersebut. Mengetahui dirinya dikhianati, Kuntai langsung murka. Malam itu juga, ia datang seorang diri ke rumah megah tersebut dan menghabisi mereka tanpa ampun.
Kunta yang benar-benar dikuasai amarah membantai semua orang di rumah megah itu. Bahkan tanpa sadar ia turut menghabisi nyawa istrinya sendiri yang sedang mengandung. Begitu menyadari apa yang telah diperbuatnya, jiwa psikopat Kunta justru semakin bangkit. Alih-alih menyesal, Ner yang memusatkan seluruh kemarahannya kepada Wang dan Nevin, menganggap mereka lah penyebab semua kekacauan ini. Sementara itu, kondisi di kantor polisi mulai kembali kondusif setelah sang komandan korup tewas. Pihak kepolisian bergerak cepat menangani para korban dan menghubungi para orang tua untuk menjemput anak-anak mereka yang berhasil diselamatkan. Namun ada harga mahal yang harus dibayar Wang dan Nevin atas aksi penyerangan brutal yang mereka lakukan di klub malam dan pabrik sebelumnya. Keduanya terpaksa ditahan di sel tahanan. Polisi baru akan membebaskan mereka apabila kesaksian yang diberikan membuktikan bahwa seluruh tindakan nekat itu dilakukan murni untuk membela diri dan menyelamatkan nyawa bocah-bocah, sembari menunggu permohonan jaminan mereka diputuskan oleh pengadilan. We saved a lot of kids today. Tanpa mereka sadari, malam itu kantor polisi akan berubah menjadi mimpi buruk. Kunta yang telah kehilangan akal sehat kini bergerak menuju ke sana. Ia datang bersama eksekutor andalannya Bang Yayan dengan satu misi mutlak, membabat habis siapapun yang ada di dalam sana. Keep pushing. Nevin dan Wang yang masih berada di dalam sel mendadak mendengar suara gedebak-gedebuk disertai rintihan dari arah koridor. Insting Wang langsung bergejolak. Ia tahu maut sedang berjalan mendekat ke sel mereka. Dengan sigap, Wang berusaha meraih kunci yang sempat terlempar saat para penjaga panik. Usaha itu berhasil, mereka berdua pun keluar dari sel sementara para penjaga di sepanjang koridor sudah bermandikan darah akibat hujan anak panah Yayan dan amukan brutal Kuntai. Dalam pertarungan berdarah di ruang tahanan, Wang dan Nevin benar-benar terdesak. Mereka harus menghadapi kombinasi serangan brutal Kuntai dan teknik mematikan Yayan, sambil membagi fokus untuk melindungi bocah-bocah agar tak terkena anak panah maupun sabetan senjata yang datang membabi buta. Namun di tengah kepungan maut itu, keberuntungan datang tanpa diduga. Salah satu anak buah kepercayaan Kuntai yang ikut dalam penyerangan tiba-tiba berbalik arah setelah mengetahui ayahnya Song telah dihabisi secara tragis. Pengkhianatan dari orang dalam ini seketika memecah konsentrasi Kuntai dan Yayan, menciptakan celah bagi Wang dan Nevin untuk membalikkan keadaan di tengah hujan darah. Pertempuran malam itu berakhir dengan tragis. Nevin mengorbankan nyawanya demi menjadi tameng terakhir untuk melindungi bocah-bocah. Ia gugur di tempat bersama Yayan, sementara seluruh anggota sindikat saling membantai hingga tak seorang pun tersisa, termasuk Kuntai yang akhirnya tewas. Hanya Wang yang mampu bertahan hidup sampai detik terakhir. Perjuangan hidup dan matinya tak sia-sia. Wang akhirnya berhasil memeluk kembali putri kesayangannya Rain, sekaligus menyelamatkan seorang bocah laki-laki yang terus ia lindungi sepanjang pertempuran. Kisah ini menjadi bukti bahwa ketika hukum dan keadilan dikhianati oleh mereka yang berkuasa, naluri seorang ayah dan seorang sekutu sejati akan menciptakan jalannya sendiri. Nevin yang mengorbankan nyawanya sebagai tameng terakhir berhasil menuntaskan sebuah misi yang nyaris mustahil di atas genangan darah dan air mata. Sebuah akhir yang tragis namun berkelas dan terhormat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.
Mwah.